Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngatmoyono, pengajar SMA Alfa Centauri dan juga SSC Bandung. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar materi kelas 10 yaitu suhu dan kalor. Nah, cuman pada bagian sekarang kita akan belajar pada bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, kita sudah mempelajari di antaranya adalah termometer, kemudian pemuaian. Nah, sekarang pada bagian yang ini kita akan belajar tentang kalor itu sendiri. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi, ya. Jadi, kalor ini salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, ini yang disebut dengan kalor, ya. Biasanya lambangnya Ki, gitu ya. Itu kalor. Nah, ini salah satu bentuk energi, ya. Jadi di sini bentuk energi yang dapat berpindah, ya, dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, ini yang kita sebut sebagai kalor, ya. Nah, kemudian kalor di sini mempunyai tiga bentuk, ya, tiga bentuk persamaan. Kalau kalian lihat, jadi kalor bisa dinyatakan dengan mc delta T, ya. Massa, m itu adalah massa, ya, di mana m itu adalah massa, ya, massa bendanya. Nah, biasanya satuannya kilogram, itu massa. Kemudian c kecil itu adalah kalor jenis, ya. Kalor jenis. Apa sih kalor jenis itu? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg zat atau 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu yang disebut dengan kalor jenis. Nah, sehingga nanti satuannya dapat berbentuk joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, seperti ini satuannya, ya, kalau dalam SI. Jadi kalor jenis. Nah, kemudian juga di sini ada C besar nih. Apa sih beda C kecil sama C besar? Kalau C besar ini disebut dengan kapasitas. Jadi kapasitas kalor, ya. Jadi kapasitas kalor itu C besar. Nah, apa bedanya? Kalau kalor jenis tadi adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 kg benda untuk naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, sementara kalau kapasitas kalor ini sudah spesifik benda. Jadi misalnya kapasitas kalor sebuah gelas misalnya, atau kapasitas kalor sebuah bejana, gitu ya. Jadi biasanya di sini langsung joule per kilogram. Nah, jadi banyaknya kalor bukan per kilogram, ya, joule per derajat Celcius. Nah, ini ada, maaf salah, ya. Ini saya hapus dulu. Jadi apa? Joule per derajat Celcius itu satuan kalor jenis, ya, satuan kalor jenis, ya, per derajat Celcius, gitu. Nah, jadi sudah spesifik benda nih kalau kapasitas kalor. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda untuk meningkatkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius, ya, itu disebut dengan kapasitas kalor. Nah, kemudian delta T, biasalah, ya, delta T adalah perubahan suhu, ya. Delta T ini perubahan suhu, jadi suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, itu delta T. Nah, jadi ini adalah persamaan kalor, ya, rumus kalor nih. Jadi kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu suatu benda ini bisa dinyatakan dengan dua rumus ini. Nah, sementara rumus yang ketiga, ya, rumus yang ketiga yang Q sama dengan M kali L, ini adalah kalor yang diperlukan untuk berubah wujud. Nah, jadi kalor yang diperlukan untuk berubah wujud nih. Nah, yang ini, ya. Nah, jadi kalau ini untuk berubah suhu, ya. Jadi di sini berubah suhu berkaitan dengan perubahan suhu. Jadi suhunya berubah nih. Jadi berubah suhu. Nah, ini pada bagian yang pertama. Sementara yang ini adalah untuk berubah wujud, ya, berubah wujud. Nah, itu rumus yang kedua. Kemudian L. Nah, apa itu L di sini, ya? L ini sering disebut sebagai kalor laten, ya, kalor laten. Jadi kalor laten. Nah, itu L, ya. Kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan untuk berubah wujud suatu benda tiap 1 kg. Jadi satuannya pasti joule per kilogram nanti, ya. Nah, jadi kalor yang diperlukan untuk berubah wujud tiap 1 kg
zat. Nah, itu namanya kalor laten. Ya, kalian bisa mendefinisikan itu dari satuannya aja ya. Dari satuan ini sudah kelihatan nih, kalau kalor jenis kan joule per kilogram derajat Celcius. Artinya apa? Banyaknya kalor, kan kalor itu energi tadi kan? Jadi bentuk energi tadi. Nah, itu banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kilogram zat untuk apa namanya meningkatkan suhunya 1 derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor, itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda ya untuk meningkatkan suhunya tiap 1 derajat Celcius. Sementara kalor laten tadi apa? Kalor yang diperlukan untuk berubah wujud ya. Ya, tiap 1 kilogram zat. Ya, itu apa namanya L. Kalor laten itu apa sih? Laten. Ya, kata-kata laten itu sebenarnya kan sesuatu yang tidak terlihat. Kenapa? Karena ketika sebuah zat itu berubah wujud, itu nanti ya tidak kelihatan apa namanya sesuatu yang bisa diamati secara langsung. Misalnya gini, kalau kalian misalnya rebus air nih, rebus air itu kalau misalkan sudah apa namanya sudah mendidih, ya meskipun terus kalian panaskan, maka ya tetap saja tidak akan berubah suhunya. Kalau mendidih kan sudah 100 derajat Celcius ya. Meskipun kalor terus ditambahkan pada air, ya air itu tidak akan berubah suhunya. Ya, jadi tidak mungkin kalian merebus air sudah mendidih misalnya, terus suhunya naik-naik terus jadi 100, 120, 130, tidak mungkin. Jadi dia tetap suhunya 100 derajat Celcius sepanjang tekanannya tidak berubah loh ya. Jadi tekanannya tetap. Jadi dia akan tetap suhunya 100 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan kalor laten. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Makanya kalau ada di sejarah, pelajaran sejarah, masih ingat ya, itu kan ada misalnya nih, bahaya laten PKI misalnya. Laten, kata-kata laten sendiri itu menunjukkan sesuatu yang memang tidak kelihatan karena itu gerakan yang ada di bawah tanah kan. Nah, jadi organisasi bawah tanah misalnya. Itu bahayanya disebut dengan bahaya laten ya karena sesuatu yang tidak teramati. Nah, kata-kata tidak teramati dalam kaitan dengan kalor di sini itu adalah perubahan suhunya. Ya, jadi di sini kalau benda itu berubah wujud, di sini berubah wujud gitu ya. Nah, jadi di sini suhunya tetap. Nah, jadi suhu tetap. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kalor laten tadi. Jadi suhunya tetap ya. Contohnya tadi, kalian merebus air, suhunya 100 derajat Celcius. Meskipun terus dipanaskan, ya suhunya tetap 100 sampai air itu habis, berubah menjadi uap ya. Oke. Nah, kemudian masih berkaitan dengan kalor ini, nanti ada yang disebut dengan asas Black. Ya, asas Black. Apa itu asas Black? Asas Black ini berkaitan dengan apa namanya? Transfer energi kalor dari satu benda ke benda yang lain. Ketika benda itu kita campurkan misalnya antara yang panas dengan yang dingin, maka yang panas akan memberikan kalor dan yang dingin akan menerima kalor misalnya. Nah, nanti berdasarkan dengan persamaan energi bisa kita tulis secara ringkas, banyaknya kalor yang dilepaskan pasti sama dengan kalor yang diterima. Karena kan energi itu kekal kan ya. Nah, jadi energi itu ya terpelihara ya. Jadi artinya tidak bisa berubah begitu saja atau hilang begitu saja, tidak apa namanya tanpa berubah ke bentuk yang lain. Tapi di sini tetap kalor maksudnya. Nah, cuman nanti yang dilepas pasti sama dengan yang diterima. Nah, ini disebut dengan asas Black. Oke? Nanti kita lihat contoh saja supaya lebih jelas. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita akan singgung dulu berkaitan dengan perubahan wujud. Kalian sudah pernah belajar ya, kalau di SMP dulu, kalian sudah belajar tentang apa namanya beberapa wujud zat. Misalnya apa namanya ketika benda itu berbentuk padat, misalnya di sini ada padat. Nah, jadi kadang-kadang benda bentuknya padat, ya. Kadang-kadang dia bisa berubah berbentuk menjadi cair, ya. Jadi di sini cair. Nah, jadi cairan bentuknya. Kemudian bisa juga bentuknya adalah apa namanya gas, ya. Nah, ini gas nih. Nah, ketika sebuah benda itu berubah dari padat menjadi cair, ya, ini berubah nih dari padat menjadi cair, sering kita katakan mencair. Ya, mencair. Ya, mencair itu berubah menjadi cair ya, itu mencair namanya. Nah, sementara sebaliknya dari cair menjadi padat, sering kita sebut sebagai apa nih? Membeku, bukan memadat ya, membeku nih. Membeku. Beku. Nah, ini perubahan dari cair menjadi padat. Kalau misalkan cair menjadi gas, ya sering kita sebut apa nih? Kalau cair menjadi gas, itu apa namanya? Menguap. Ya, maksudnya kayak ini, menguap. Nah, menguap itu bukan yang apa namanya? Orang ngantuk terus menguap gitu ya, sama aja ya. Cuman di sini maksudnya adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sebaliknya, kalau dari gas menjadi cair, apa nih? Kalau gas menjadi cair, ini adalah membeku.
Kok membeku sih ya? Dari gas menjadi cair, bukan membeku, tapi apa nih? Mengembun biasanya ya, namanya mengembun, bukan membeku, salah. Mengembun, ya, mengembun. Itu dari gas menjadi cair. Nah, kemudian dari padat menjadi gas, ya, jadi dari padat menjadi gas, sering orang mengatakan menyublim, ya, menyublim. Nah, ini dari padat menjadi gas. Sebaliknya, dari gas menjadi padat, nah, apa ini namanya ya? Namanya ternyata sama saja ya, ini menyublim. Meskipun sebagian orang ada yang mengatakan ini deposisi, tapi ini ya istilah umumnya sama aja nih, menyublim juga. Menyublim. Oke ya. Nah, ini perubahan wujud ya. Perubahan wujud ya yang sebenarnya kalian juga udah tahu nih sebenarnya dari SMP dulu ya. Jadi ketika dia berubah menjadi padat, jadi padat menjadi cair misalnya atau sebaliknya kemudian menjadi gas misalnya. Nah, ini ada istilah-istilah yang barusan kita sebutkan. Nah, pada kaitan inilah nanti berkaitan dengan apa namanya? Kalor laten tadi ya. Jadi kalor yang diperlukan untuk berubah wujud tadi ya. Itu berkaitan dengan kalor laten. Nah, ternyata ketika kita mengatakan misalnya ya, air mencair ya, air mencair. Air mencair, enggak ada ya mencair ya. Misalnya dari air menjadi padat ya. Jadi air menjadi es misalnya, membeku lah ya, namanya membeku. Dari cair menjadi padat itu kan membeku. Nah, jadi misalnya air menjadi padat, membeku. Pada suhu berapakah air itu membeku? Nah, sering kita katakan 0 derajat Celcius. Nah, itu benar. Cuman ternyata lebih detail lagi, ternyata titik beku, ya titik beku itu maksudnya adalah suhu di mana apa namanya cairan itu menjadi padat, ya berubah menjadi padat. Itu pada suhu yang kita sebut sebagai titik beku. Nah, ternyata di sini di sebelah kanan ya, ini ada grafik ya. Nah, grafik tekanan P terhadap suhu nih, ya. Jadi di sini suhu, ya. Jadi T nih atau suhu nih ya, ini suhu. Nah, di sini ada 3 garis nih ya, ada 3 garis nih. Nah, ini adalah garis yang pertama nih, yang saya garis dengan warna merah nih ya. Ini adalah perubahan dari padat menjadi uap. Ya, jadi padat menjadi uap. Ternyata titik didih, ya, dari padat menjadi uap itu apa tadi? Padat menjadi uap atau padat menjadi gas ya. Uap atau gas nih maksudnya. Itu adalah menyublim. Ya, jadi ini menyublim namanya ya. Ini dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat menyublim. Nah, ini ternyata titik sublim ya, itu tergantung pada tekanan. Nah, jadi kalau tekanan naik, ternyata titik sublimnya juga berubah. Nah, kemudian kalian lihat ya, ini yang lain nih. Misalnya saya gambar dengan warna apa nih? Warna biru misalnya. Nah, yang ini nih. Nah, ini berkaitan dengan perubahan dari padat menjadi cair. Nah, ini padat kan? Padat menjadi cair. Jadi kalau padatan menjadi mencair, kalau dari cairan menjadi padat ini apa? Memadat. Bukan memadat ya, apa? Membeku ya. Oke, namanya membeku. Nah, ternyata titik beku ya itu sangat tergantung pada tekanan. Jadi kalau misalnya tekanannya naik, ya ternyata titik bekunya berkurang. Nah, kalau titik bekunya sih apa namanya ya titik beku atau titik cairnya ya itu berkurang. Jadi cair menjadi padat, padat menjadi cair. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah garis yang menunjukkan perubahan dari cairan menjadi uap. Ya, ini menguap atau mengembun. Ya, sebaliknya. Ini juga tergantung pada tekanan. Jadi kalau tekanannya naik, suhu apa titik uapnya, titik didihnya juga naik. Ngerti kan maksudnya ya? Nah, jadi ini berkaitan dengan titik didih, titik beku, kemudian titik sublim ya. Jadi sangat tergantung pada tekanan. Ya, ini grafik di samping. Oke, itu bisa dipahami ya. Kalau itu bisa dipahami, kita melangkah dengan contoh soal. Oke, kalian lihat di sini contoh soal disebutkan diketahui kalor jenis S. Ini kalor jenis S. Masih ingat ya, kalor jenis tadi apa? C ya. C ya, S nih. Kalor jenis S ya. Ini 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kadang-kadang satuan energi itu dinyatakan dengan kalori ya. Jadi ini sering nih ya. Nah, jadi nanti apa namanya? Kalori, yaitu juga satuan energi. Nah, jadi 1 kalori itu kurang lebih 4200 Joule ya. Itu kurang lebihnya ya. Jadi 1 kalori. Nah, itu kurang lebih nih ya. Itu sama dengan 4200-an ya, Joule. Nah, ini apa namanya? 1 kalori, kurang lebih segitu. Kalau 1 Joule, 1 Joule ya, itu kurang lebih 0,24 ya, 0,24 kalori ya. Jadi 1 kalori 4200 ya Joule. Jadi nanti
Kalau misalnya kita ubah ke apa namanya joule juga bisa, tapi ini ya apa namanya bisa juga kita kerjakan dalam satuan kalori. Oke, kita kembali ke soal. Diketahui kalori jenis es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Ya. Kemudian kalori jenis air, ya ini kalori jenis air nih ya. Nah ini adalah C air nih, ini C air, C air. Itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya. Nah kemudian apa namanya? Kalor lebur es, ya, kalor lebur es di sini 80 ya, 80. Kalor lebur itu L, ya. Kalor lebur itu adalah L. Kemudian apa lagi? Jadi di sini apa namanya? Kalor yang diperlukan untuk meleburkan 100 gram es, ya. Jadi kalor yang diperlukan untuk meleburkan satu apa namanya? Kalor yang diperlukan untuk meleburkan 100 gram es bersuhu min 2 derajat Celcius sehingga seluruhnya melebur adalah berapa, ya. Nah, jadi di sini ada perubahan wujud mulai dari es nih ya. Jadi suhunya kalau kita gambarkan diagramnya nih. Jadi di sini ada es ya. Jadi di sini es suhunya adalah min apa namanya 2 derajat Celcius. Ini bentuknya es ya. Nah, kemudian mau dileburkan nih. Ya, kalau meleburkan suhunya 0 derajat ya. Jadi ini harus naik dulu suhunya. Nah, menjadi masih es nih, tapi suhunya sudah 0 derajat Celcius. Nah, jadi dia naik nih. Ini perlu kalor sebesar Q1 misalnya. Nah, kemudian dia melebur nih. Melebur. Nah, di sini masih tetap suhunya. Ingat, dalam perubahan wujud, suhunya tetap ya. Ini 0 derajat, tapi bentuknya sudah air nih. Nah, ini diperlukan kalor sebesar Q2 misalnya. Nah, yang ditanyakan berapa sih jumlah kalor yang diperlukan untuk proses itu semua? Nah, jadi kalor yang diperlukan untuk proses itu semua berapa? Begitu. Nah, jadi nanti kalau kita tuliskan, ya berarti nanti di sini Q yang diperlukan sama dengan Q1 ditambah dengan Q2, gitu ya. Q1 apa? Ini kan kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhunya. Ya berarti nanti rumusnya adalah M C delta T. Tapi hati-hati, C di sini adalah S ya. Nah, karena bentuknya masih S. Kemudian ditambahkan Q2, ini melebur. Berarti nanti M dikalikan dengan L, kalor lebur. Nah, jadi di sini masanya berapa tadi? Masanya adalah 100 gram. 100 kalikan dengan CS. CS-nya adalah berapa tadi? CS-nya adalah setengah ya, setengah atau 0,5. Kemudian delta T-nya dari min 2 menjadi 0, berarti 2 ya. Ditambah masanya tetap 100 ini ya, massa S. Kemudian dikalikan dengan kalor lebur es, itu adalah 80 kalori ya, 80. Nah, jadi nanti di sini kita peroleh berapa nih? Nah, kalau ini kita coret duanya ya, coret berarti di sini nanti 100 ditambahkan dengan 8.000 ya, 8.000. Jadi nanti hasilnya adalah 8.100 joule. Kok joule? Kalori ya, sorry, kalori. Nah, jadi diperlukan kalor sebesar 8.100 kalori. Oke ya? Bisa dipahami nih ya. Nah, jadi di sini kalori yang diperlukan sebesar itu untuk mencairkan atau meleburkan es berjumlah 100 gram bersuhu min 2 derajat Celcius. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita coba lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lihat contoh soal ya. Contoh soal di sini diketahui kalor jenis es. Jadi di sini yang pertama ya diketahui kalor jenis es. Ya, kalor jenis es di sini besarnya adalah berapa itu ya? Besarnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Ini adalah kalor jenis es, ya. Jadi ini kalor jenis itu C ya. Nah, ini CS-nya. Kemudian kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, ya. Ini CS-nya. Ini C airnya. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya satuannya tidak dalam SI ini ya. Jadi satuannya dalam kalori. Nah, nanti biasanya ya ada satuan lagi di dalam energi kalor. Jadi sering digunakan kalori. Nah, nanti 1 kalori itu nilainya adalah sekitar 4,2 ya, joule. Atau kalau kita balik ya 1 joule ini kurang lebih apa namanya 0,24 kalori gitu ya. Nah, jadi kurang lebihnya nih ya. Jadi 1 kalori itu adalah 4,2 joule ya.
Oke, kembali ke soal. Jadi diketahui kalor jenis es 0,5, kalor jenis air 1. Kemudian di sini ada kalor lebur. Nah, ini kalor laten tadi, kalor lebur ya, L nih. Nah, jadi di sini L-nya, LS. Kalor yang diperlukan untuk meleburkan 100 gram es dari suhu min 2 derajat Celcius sehingga seluruhnya melebur. Nah, kalau seluruhnya melebur berarti kita bisa bikin grafik begini. Jadi di sini awalnya ada es nih ceritanya ya. Suhunya adalah min 2 derajat Celcius. Nah, kemudian dia mau dileburkan, berarti dia harus ditambah suhunya. Jadi dia dikasih kalor sehingga nanti suhunya naik ya menjadi 0 derajat Celcius. Nah, ini masih es ya. Jadi masih es nih. Nah, wujudnya masih es. Ya, sama dengan sebelumnya. Nah, ini perlu sejumlah kalor. Sebut saja misalnya kalornya Q1. Nah, kemudian dari 0 derajat es ini mau dileburkan menjadi semuanya berbentuk air ya, tapi suhunya masih tetap 0 derajat Celcius. Masih ingat tadi ya? Jadi dalam perubahan wujud maka suhunya tidak berubah. Oke? Nah, jadi kalor yang diperlukan kalau kita mau hitung berarti Q itu akan sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Nah, Q1 ini adalah terjadi perubahan suhu, berarti rumusnya harus pakai MC delta T pasti ya. Nah, jadi sini MC delta T. Jadi ya, tapi ini C-nya CS ya, kayak tadi. Nah, jadi ini kemudian ditambahkan Q2, ini melebur ya, jadi M dikalikan L. Oke, kalau kita isikan tadi massa S yang mau dileburkan berapa? 100 ya. 100, kemudian CS-nya tadi 0,5, kemudian perubahan suhunya dari min 2 ke 0, berarti 2 ya. 2 ditambah dengan massa 100, kalor leburnya adalah 80. Nah, jadi nanti kalau kita hitung, ini setengah dengan 2 kan bisa dihapus ya. Nah, sama nih jadi 100 ditambah dengan 8000. Oke? Nah, jadi nanti sama dengan 8100 kalori. Jadi ya. Nah, ini adalah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 100 gram es bersuhu min 2 derajat Celcius sampai semuanya menjadi air ya, 0 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, contoh soal kedua, di sini ke dalam A gram air ya, suhunya 30 derajat Celcius dimasukkan B gram es, suhunya min 2 derajat Celcius. Pada keadaan akhir, semua es tepat melebur. Nah, jadi di sini ada kata-kata kunci nih. Jadi es tepat melebur. Kalau tepat melebur itu artinya suhunya ya di sini suhu keseimbangan ya. T seimbang itu pasti 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, bila kalor jenis air ada, kalor jenis es ada, kalor lebur es ada, maka A banding B berapa? Oke. Kalau kita ilustrasikan kurang lebih begini ya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini ceritanya ya, ini ada sejumlah air ya. Jadi di sini ada air nih ceritanya dalam sebuah bejana. Nah, jadi air ini tadi dibilang suhunya adalah 30 derajat Celcius. Nah, masanya A. Jadi ini A gram. Nah, ini masanya tadi. Kemudian ke dalam air ini dimasukkan sejumlah es. Jadi di sini ada es ya. Nah, es ini suhunya min 2 derajat Celcius. Masanya B ya. Jadi masanya B gram ya, B gram. Gitu. Ini masuk aja ke sini. Nah, ada es min 2 derajat Celcius dicampur dengan air. Nah, ada dua oknum nih. Ceritanya ya, ada dua oknum, ada es sama air. Nah, di antara dua ini siapa yang melepas kalor kira-kira? Yang melepas kalor tentu saja adalah air. Yang menerima yang lebih dingin pasti, yaitu es ya. Nah, kalau kita gambarkan diagramnya kurang lebih begini. Jadi di sini ceritanya ada es nih ya. Ini ada es. Es tadi suhunya min 2 derajat Celcius. Nah, kalau dia mendapatkan kalor ya dari air mestinya, dia akan naik suhunya ya. Menjadi berapa? Ya menjadi 0 derajat Celcius ya. Ini kalor yang diterima Q1 misalnya. Nah, kemudian karena es tepat melebur, berarti ini semua esnya ini melebur nih. Ya, melebur, suhunya masih 0 derajat Celcius, tapi bentuknya sudah air. Nah, tadi di sini es ya bentuknya. Nah, ini perlu kalor misalnya Q2. Nah, ketika es melebur semuanya jadi air, ya, di suhu 0 derajat Celcius ini, dia perlu kalor Q1 sama Q2. Itu kalor diperoleh dari siapa? Ya, tentu saja dari yang ngasih kalor. Siapa yang ngasih kalor? Air. Nah, air ini yang ngasih kalor kan? Suhu air tadi 30 derajat Celcius. Nah, karena es tepat akan melebur, es itu tepat melebur semuanya, berarti air ini melepas kalor sehingga suhunya turun menjadi 0. Karena dia melepas kalor sejumlah Q. Nah, berarti menurut asas Black, kalor yang dilepas tadi ya, itu sama dengan kalor yang diterima, diterima. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga nanti
kita bisa tuliskan kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Ya, seperti ini. Nah, berarti nanti yang dilepas adalah oleh air ya. Jadi Mc delta T karena dari 30 derajat ke 0 derajat Celcius. Ini adalah Mc delta T ya. Jadi di sini massa air gitu ya, kalikan C air, ini delta T-nya air ya. Delta T si air dari 30 menjadi 0 ya. Ini TA lah misalnya. Nah, kemudian kalor yang diterima ini ada dua ya. Jadi Q1 sama Q2 ya. Q1 ditambah dengan Q2 gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kalau kita tuliskan massa airnya berapa? Massa air itu adalah A. C airnya 1. Delta T-nya dari 30 ke 0, berarti 30 ya. Ya deltanya. Q1 itu ini ya, yang ini nih. Ini rumusnya apa? Dari min 2 menjadi 0 derajat Celcius, berarti Mc delta T. Tapi untuk S ya. Untuk S. Massa S-nya berapa? B. Nah, kemudian CS-nya berapa? Setengah. Delta T-nya dari min 2 ke 0, berarti 2. Ditambah Q2. Nah, Q2 yang ini ya. Q2 yang ini. Berarti apa? Ya M kali L, karena dia berubah wujud. M kali L. Massa S-nya berapa? Ya, ini kan S berubah jadi R ya. Jadi massa S-nya B. Dikalikan L-nya berapa? 80. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan di sini nanti 30A nanti sama dengan, ini bisa dicoret ya, 2 dengan 2 nanti B ditambah dengan 80B. Nah, jadi nanti berapa dong jadinya? Ya, jadi nanti di sini 30A ditambah dengan 81B gitu ya. Nah, kalau dibandingkan A dibanding dengan B, tentu saja berapa nih? Ya, jadi 81 dibagi dengan 30 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita kecilkan masing-masing dibagi dengan berapa nih? 3 misalnya, berarti 27/10 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau bisa dipahami, ya coba kita lihat nah, yang berikutnya. Nah, contoh soal lagi. Nah, di sini ada 50 gram, ya 50 gram es bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air. Ya, bersuhu 20 derajat Celcius. Kalor lebur esnya 80 kalori per gram, sedangkan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Suhu akhir campuran berapa? Nah, jadi di sini ceritanya ada es bersuhu 0 derajat Celcius ya, dicampur dengan 20 gram air bersuhu 20 ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya yang ditanyakan adalah suhu akhir, ini ada sedikit apa namanya coba-coba ini ya. Nah, karena kita belum tahu suhunya kondisinya bagaimana. Kita lihat dulu sini. Jadi awalnya di sini ada es nih ceritanya ya. Esnya suhunya berapa? Suhunya 0 derajat Celcius, gitu ya. Kalau misalnya es ini semuanya tepat melebur, ya 0 derajat Celcius, tapi ini sudah menjadi air, maka dia memerlukan sejumlah kalor, sebut saja Q1. Nah, kalau kita hitung Q1 itu apa rumusnya? Ingat ya, ini melebur semuanya ya. Jadi M kali L. Nah, ini massa S mestinya. Massa S-nya berapa? Massa S-nya adalah 50, kemudian L-nya adalah 80. Jadi ya, jadi berapa ini? 4000 kalori. Nah, jadi untuk meleburkan semua es perlu kalor 4000 kalori. Kalor ini diperoleh dari siapa? Ya, tentu saja yang ngasih kalor. Siapa yang ngasih kalor? Yang lebih panas, yaitu air kan? Suhunya tadi 20 nih. Nah, berarti di sini ada air nih. 20 derajat Celcius. Nah, ini air tadi. Nah, kalau dia ngasih kalor, tentu saja suhunya turun kan? Suhunya turun. Nah, sampai ke bawah. Kita nggak tahu sampai mana ini. Kita cari dulu Q ini. Kalau misalnya dia ngasih kalor, melepaskan kalor Q, misalnya ya. Nah, sampai turun menjadi 0. Berapa kalor yang dilepaskannya? Ini masih uji coba ya. Jadi di sini nanti Mc delta T, tapi ini massa air ya, dikalikan dengan C air, kalikan delta T-nya si air. Ya. Nah, ini kalau kita hitung, massa airnya berapa? Massa airnya 200, CR-nya adalah 1. Delta T-nya dari 20 ke 0, jadi ini 20. Ternyata ini kalau kita hitung ternyata sama dengan 4000 kalori. Nah, coba kalian lihat. Ternyata kalor yang diterima oleh es untuk melebur semuanya adalah 4000 kalori. Sementara air kalau turun suhunya menjadi 0, ternyata 4000 kalori. Sama nggak nih? Nah, ternyata sama. Berarti kesimpulan kita apa? Ya sama dengan Q yang dilepas itu sama dengan Q yang diterima. Nah, karena sudah klop nih ya, udah sama, berarti suhunya pasti berapa suhu keseimbangannya? Ya ini, suhu keseimbangannya adalah 0 derajat Celcius. Ini jawabannya 0. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau nggak sama? Nah, jadi kalau nggak sama misalnya ya, misalnya Q yang ini ya, lebih kecil. Kalau lebih kecil ya artinya
kalor yang diperlukan untuk melebur nggak cukup. Ya, artinya tidak semua esnya melebur, cuma sebagian. Bagaimana kalau Q-nya lebih besar? Ya berarti suhu keseimbangannya bukan di 0, tapi di atas 0. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Oke, yang berikutnya, bagian yang keenam, ini adalah perpindahan kalor. Ada 3 cara perpindahan kalor. Jadi ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Konduksi ini adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, jadi sini tanpa ada perpindahan partikel, partikel. Nah, ini namanya perpindahan kalor secara konduksi. Jadi contohnya misalnya kalian mempunyai sebatang besi misalnya. Nah, kemudian si batang besi ini kemudian kita kita bakar ujungnya. Nah, dibakar nih. Nah, dibakar dengan api ceritanya ya. Nah, nanti si kalor ini akan merambat ke sana. Nah, perpindahan kalor ini konduksi. Jadi kalau misalnya kalian pegang di ujung satunya lagi, ya pasti akan terasa panas kan? Jadi ini misalnya tangan kalian nih. Nah, gitu ya. Ini tangan maksudnya. Nah, maka akan terasa panas. Nah, perpindahan kalor semacam ini adalah perpindahan kalor secara konduksi, yaitu tanpa ada perpindahan partikel. Jadi nggak ada partikel yang ikut berpindah. Ini perpindahan kalor secara konduksi. Nah, nanti laju aliran kalornya biasanya dinyatakan dengan Q per T. Ya, laju aliran kalor. Itu sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta L dibagi dengan delta L. Maaf nih, salah. Bukan delta L, delta T. Ya, delta T. Ini saya hapus dulu ya. Delta T ya. Jadi dia tergantung pada besaran itu. Jadi di sini nanti K kali A kalikan delta T dibagi dengan L, gitu ya. Nah, jadi rumusnya begini kalau perbedaan kalor secara konduksi ya seperti ini. Nah, apa itu K? K ini sering disebut sebagai koefisien konduksi termal. Ini koefisien ya, koefisien ya, koefisien konduksi aja lah, koefisien konduksi ya. Itu K. Kalau A luas penampang ya. Jadi ini luas. Nah, luas penampang bendanya. Ini luas penampang. Nah, kemudian L-nya ini adalah panjang ya, panjang. Ya, panjang. Nah, jadi ini adalah laju aliran kalornya. Itu Ka kalikan delta T per L. Oke, itu perbedaan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua, konveksi. Apa itu konveksi? Nah, konveksi ini tidak seperti konduksi. Kalau konduksi tadi kan tanpa ada perpindahan partikel. Kalau ini ada. Jadi perbedaan kalor dengan disertai perpindahan partikel. Nah, partikel. Nah, ini perbedaan kalor secara konveksi. Nah, jadi misalnya kalian merebus air misalnya ya, merebus air nih. Nah, ini apinya nih maksudnya ya. Nah, apinya di sini. Maka air itu kalau dipanaskan, maka bagian yang panas lebih dulu itu bagian yang bawah nih, partikel-partikel airnya. Nah, nanti partikel air yang panas ini akan memuai sehingga massa jenisnya lebih kecil kan? Dia akan naik nanti. Naik begitu ya. Nah, sementara air yang dingin akan turun ke bawah. Terus begitu, ya, ke bawah gitu ya. Nah, jadi si partikel-partikel air ini bertukar tempat sampai suhu semua air ini sama, gitu ya. Nah, perbedaan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel ini disebut dengan konveksi. Nah, jadi di sini persamaannya di sini Q per T laju aliran kalornya ya, itu sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Nah, rumusnya begini. Cuman ini cukup kompleks berkaitan dengan H. H ini adalah ya koefisien konveksi ya. Ini koefisien konveksi ya, konveksi. Ini sangat tergantung pada bentuk bendanya ya, konveksi ya, koefisien konveksi. Jadi sangat bergantung pada bentuk benda. Sehingga nih H ini sangat kompleks ya, besaran yang kompleks. Oke. Kemudian perbedaan yang ketiga disertai dengan radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi itu pancaran ya, pancaran gelombang elektromagnetik, pancaran gelombang elektromagnetik, saya singkat aja lah ya. Ini pancaran gelombang elektromagnetik, itu radiasi. Ya, jadi misalnya cahaya matahari sampai ke bumi, ini pakai perpindahan kalor secara radiasi. Nah, nanti laju aliran kalornya Q per T
Nah, itu bisa dinyatakan dengan yang pertama adalah dia bergantung pada A, luas permukaan ya. Kemudian bergantung juga pada apa namanya? E itu disebut dengan emisivitas. Kemudian bergantung pada ini dikalikan sebuah konstanta, Stefan Boltzmann namanya, dikalikan dengan T pangkat 4. Nah, ini adalah rumus radiasi. Ya, rumus radiasi. A tadi sudah ya, jadi dia adalah luas permukaan. E-nya ya E ini disebut dengan emisivitas. Emisivitas. Emisivitas ini ya menunjukkan apa namanya? Warnanya ya, kekusaman. Jadi semakin hitam ini emisivitasnya 1. Jadi kalau E sama dengan 1 ini disebut dengan hitam sempurna. Namanya ya, hitam sempurna. Nah, itu E-nya 1. Sempurna. Nanti kita pelajari di kelas 3 ya, benda hitam sempurna nanti. Ya, itu di kelas 12 nanti kita pelajari lagi. Nah, kemudian E tadi sudah emisivitas, kemudian ini apa namanya? Epsilon kecil ini ya. Ini adalah konstanta ya. Ini konstanta Stefan Boltzmann. Jadi Stefan Boltzmann ya. Nah, ini apa namanya? Stefan Boltzmann. Itu apa namanya? Ini konstanta Stefan Boltzmann. Itu sigmanya. Kemudian T-nya biasa ya. T-nya adalah suhu. Ini suhu. Tapi harus dalam Kelvin ya. Ini suhu harus dalam Kelvin. Oke? Oke, itu perbedaan kalor ya. Ada 3. Tolong diingat. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lanjutkan lagi. Contoh di sini. Di sini ada baja dan kuningan yang ukurannya sama, ditempelkan satu ujungnya. Ya, jadi di sini ada baja dan kuningan ceritanya. Jadi di sini kalau digambarkan jadi begini. Nah, gitu ya. Ini ukurannya sama, jadi panjangnya sama. Nah, ini bajanya ya. Ini baja, ini kuningan, gitu. Ditempelkan. Ujung bebas baja ini suhunya 250 derajat Celcius. Sementara ujung apa bebas kuningan ini 100 ya derajat Celcius. Jika koefisien konduksi kalor baja dan kuningan masing-masing ini, jadi ini adalah K untuk apa nih? Baja ya. Nah, baja. Nah, kemudian yang ini adalah K, nah ini baja ya, K baja tadi. Yang ini adalah K kuningan tadi ya. Nah, gitu. Nah, maka suhu persambungannya berapa? Suhu di sini nih yang ditanyakan. Nah, kalau kalian cermati, kalor itu akan merambat dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi nanti kalornya merambat ke sana ya. Nah, ini rambatan kalornya Q. Nah, kalau disambungkan begini, nanti laju aliran kalornya sama. Jadi Q per T, ya, Q per T, ini ya, laju aliran kalor untuk baja, ini sama dengan laju aliran kalor untuk kuningan. Nah, K, ini sama nih. Laju aliran kalor tadi apa? Tadi adalah, ini baja dulu ya, berarti K baja nih. Kalikan A, dikalikan delta T. Ya, berarti delta T 250 dikurangi T ya, suhu persambungan, dibagi dengan L. Sama dengan untuk kuningan. Jadi K kuningan, kemudian dikalikan dengan A, di sini adalah T dikurangi 100 ya, suhu tinggi dikurangi rendahnya, dibagi dengan L. Oke, seperti itu. Nah, nanti di sini bisa kita sederhanakan karena dikatakan ukurannya kan sama, jadi A-nya bisa dicoret. Kemudian L-nya juga bisa dicoret ya. Nah, gitu. Kemudian K bajanya tadi berapa? 0,12. 0,12. Ini adalah 250 dikurangi T gitu ya. Sementara KK ya, koefisien konduksi termal untuk kuningan ini 0,24 ya, 24. Ini berarti T dikurangi 100. Nah, ini bisa dicoret ya. 0,12 0,24. Ini masih 2 ya. Nah, jadi nanti kalau kita selesaikan 250 dikurangi T akan sama dengan berapa nih? 2T min 200 gitu ya. Coba disatukan ini. Nanti kalian punya 3T akan sama dengan berapa nih? 450 ya. Nah, sehingga T-nya suhu persambungannya adalah 450 dibagi dengan T. Berapa nih? Sama dengan 150 derajat Celcius. Oke ya? Ngerti ya? Ini ya. Kalau dua benda ini digabungkan semacam itu. Jadi laju aliran kalornya akan sama. Jadi ini ya, Q per T-nya akan sama kalau disambungkan seperti ini. Oke, kalau ini bisa dipahami, kita lihat contoh soal satu lagi. Di sini sebuah benda hitam sempurna. Nah, tadi hitam sempurna berarti emisivitasnya sama dengan 1 tadi ya. Suhunya dinaikkan menjadi 3 kali semula. Ya, jadi 3 kali semula. Artinya apa? Ya berarti T2-nya sama dengan 3T. 1 misalnya ya. Berapa kali semula daya radiasi setelah suhu dinaikkan, setelah suhu dinaikkan. Jadi gini, kan tadi untuk radiasi, ya radiasi. Kalian masih ingat tadi? Laju aliran kalornya kan Q per T ya. Q per T, laju aliran kalor itu sering disebut sebagai daya radiasi. Kan daya itu energi per satuan waktu ya.
Nah, ini sama dengan apa tadi? A dikalikan dengan E kalikan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan suhu pangkat 4 kan? Nah, jadi nanti kalau kita bandingkan misalnya P2 dibanding dengan P1 gitu ya. Berarti kan nanti kan hasilnya A kalikan E dikalikan dengan Stefan Boltzmann dikalikan dengan T2 pangkat 4 dibagi A kalikan E dikalikan dengan Stefan Boltzmann T1 pangkat 4 gitu ya. Ini kan habis nih, kan satu benda. Luasnya sama, E-nya sama. Tetapan Stefan Boltzmann apalagi sama ya. Nah, ini sama dengan T2 dibagi T1 ya. Ini kalian bisa tulis begini, T2 dibagi dengan T1. Jangan lupa pangkat 4-nya. Nah, gitu. Jadi nanti kalian punya P2 dibagi dengan T1 akan sama dengan T2. T2-nya tadi kan 3T1 ya. 3T1 dibagi dengan T1 gitu ya. Nah, ini pangkat 4 jangan lupa. T1-nya coret. Nah, jadi nanti 3 pangkat 4. Jadi berapa nih? 27 ya. Sorry. 3 pangkat 4 itu ya berarti 81 ya. 81. Gitu kan? Oke. Nah, jadi nanti kalian punya berarti P2-nya itu sama dengan 81 P1. Jadi menjadi 81 kali semula ya dayanya. Oke ya? Bisa dipahami nih ya. Nah, kalau bisa materi tentang suhu dan kalor kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan di materi yang lain ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.